Kalau polisi salah, penjaranya ya di Sragen sana, ya di LP Sragen. Jadi tidak beda dengan itu. Baik, sebelum mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu anna ilaha illallah khaliqul alim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul ma'sum. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tenang saja, nanti tak baik. Ibu, bapak, wabil khusus, para alim, para ulama yang insya Allah dirahmati Allah. Begitu pula sahabat-sahabat saya yang lain, juga saudara-saudara saya yang non muslim. Sama-sama kita berdoa. Saya mau memberikan satu inspirasi atau satu usaha yang selama ini masuk wilayah Nabi. Kita selalu mendengar cerita bahwa yang memerdekakan Indonesia Bung Karno. Benar apa salah? Betul, jawabannya adalah salah. Ingat pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Betul tidak? Betul. Jadi kalau ada anak keturunan Bung Karno mengatakan yang memerdekakan Indonesia Bung Karno itu salah, baca sejarah. Maka umat Islam, tapi waktu offline saya bilang sama Ustaz Malam, beliau ini partner saya. Dari malam ke malam pada saat itu kita dukung Prabowo. Ya karena capresnya cuma dua, Pak Joko Widodo sama Prabowo. Kalau sekarang Pak Prabowo jadi meong, yaitu urusan ke partai Gerindra, ya. Karena saya bukan partisan partai. Mas Ros itu tahu, yang lain sini juga tahu. Partai saya terakhir itu yang ketiga. Saya nggak pernah murtad partai. Saya nggak pernah pindah partai, nggak pernah cari nafkah, nggak pernah cari makan di partai. Itu. Oke. Baik. Sebelum nanti substansinya nanti pas saya ingin luruskan dulu. Nah ini kameranya biar bisa dekat. Ya. Saya kan juga mengajak salah beberapa mahasiswa saya itu ada polisi, ada tentara. Nah ini saya sampaikan, ini buku saya terbaru, namanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan Undang-Undang Subversi. Ini sekarang menjadi hantu, seolah-olah menjadi undang-undang subversi karena ini paling gampang untuk memenjarakan seseorang. Nah, padahal undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang dua kali mengalami perubahan, pertama nomor 11 2008, kemudian dirubah menjadi 19 2016. Ini diinisiasi, diciptakan dalam rangka satu, melindungi pengguna jasa informasi, melindungi penjual jasa informasi, dan yang ketiga melindungi orang yang memproduksi jasa informasi. Tapi ini sekarang menjadi undang-undang subversi. Kalau orang tidak cocok ditangkap dengan tujuan, pasalnya cuma dua yang sering digunakan. Pasal 28 tentang sara, suku, agama, dan rasisme, dan yang kedua pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan. Sebenarnya itu cukup dijalankan dengan pasal-pasal KUHP. Tetapi kenapa penguasa memakai ini? Karena ancaman pidananya lebih tinggi. Ancaman pidananya 6 tahun. Kalau penghinaan 310 sampai 315 itu cuma di bawah 9 bulan, tidak bisa ditahan. Jadi kita luruskan semua. Saya selalu katakan, dimanapun saya berdiri, dimanapun saya berada, saya bicara, beranilah karena tahu, takutlah juga karena tahu. Jadi kita tidak boleh takut karena tidak tahu, kita juga tidak boleh berani karena tidak tahu. Oleh sekarang tahapan undang-undang ini pasal-pasal tersebut sifatnya delik aduan. Ya. Kalau praktek selama ini orang lain itu salah. Saya bilang, kenapa disebut delik aduan? Delik aduan itu hanya bisa diperiksa polisi kalau ada yang mengadu. Sementara yang menimpa Abangda Syahgada Nikola, yang menimpa adik saya Jumhur Hidayat,
yang menimpa Gus Nur itu semuanya yang nangkep polisi, jadi bukan beli aduan, itu salah penggunaannya. Nah pertanyaannya, kenapa yang salah dipakai? Karena masyarakat tidak tahu. Masyarakat itu berpikir kalau penegak hukum itu punya hak apa saja. Tidak. Ketika Anda mau menggeledah rumah, Anda mau digeledah, harus ada penetapan dari pengadilan dulu. Ya, kita mau diambil barang-barang nggak bisa kecuali itu tertangkap tangan. Jadi ketika sedang nyopet, sedang merampok nggak perlu, tetapi besok tetap ke pengadilan membuat penetapan bahwa rumah ini digeledah. Jadi bukan seperti itu. Saya wajib menjalankan. Maka di video saya yang terbaru saya bilang, mohon para yang amat terpelajar, yaitu para guru besar, para yang terpelajar, para dokter, kembalikan marwah hukum, marwah undang-undang ITE ini ke persoalan yang sebenarnya. Undang-undang ini bukan untuk nangkepi orang kritis, bukan untuk nangkepi orang yang berbeda pendapat, juga bukan untuk nangkepi orang yang tidak sepaham dengan Pak Jokowi. Betul apa betul? Faktanya ini sekarang menjadi undang-undang anti subversi yang tidak cocok ditangkap. Ya, nggak boleh, itu nggak boleh terjadi. Nanti buku ini saya berikan kepada koordinator advokasi kami Sragen. Pesan saya cuma satu, buku ini dibaca. Jangan cuma dipakai foto-foto buat selfie. Saya lebih suka buku ini lengkap, banyak coretannya membuktikan dia pernah membaca. Seorang aktivis harus baca ini. Dan insya Allah nanti Ustadz Malam Penaibi juga saya atur. Ya. Baik, itu pengantar saya. Tadi saya lupa. Ya. Saya berharap kami juga merekrut dari kelompok-kelompok yang non Muslim. Ketika kita memerdekakan itu kita juga dengan Muslim. Jihad itu kan secara garis besar ada dua, jihad asgar. Itu Muslim semua menegakkan tauhid, tetapi ada jihad akbar. Sekarang ini kita jihad akbar. Nanti mau koreksinya ya tadi. Karena banyak musuh dalam seliput. Betul nggak? Bicara Pancasila dia yang nafsirkan. Aku Indonesia, aku Pancasila. Ya. Giliran Menteri Pemuda dan Olahraganya yang dari NU korupsi kok nggak komentar. Betul apa betul? Iya, tapi persoalan-persoalan kecil sampai memiliki target supaya orang itu dipenjara. Dan benar, saya mesti uruskan. Ya. Saya tidak punya problem dengan polisi. Saya kenal polisi dari pangkat brigadir sampai bintang. Ya. Wakapolda itu junior saya. Ya. Brigjen Abioso itu alumni SMA 3 angkatan 92. Ya. Jadi itu sahabatnya adik saya. Direkturnya saya kenal, Direktur Intel, ya, Kombes Gustawan, mantan Wakapolres Sragen. Itu kalau panggil saya Kakak, fotonya saya ada, Kak aku. Ya. Terus kemudian Direktur Kriminalnya Pak Budi yang sekarang menjadikan Kombes itu juga manggil saya Kakak. Ya. Jadi kalau orang datang ke kantor polisi takut, mungkin kasih duit, mungkin ya. Kalau saya datang ke kantor polisi malah dikasih duit. Ya. Mereka sahabat saya. Jadi saya ingin luruskan, kita belajar sama-sama. Baik, tadi saya dipesan oleh Mas Rus, ya, saya untuk menyampaikan Amnibusno. Kebetulan 7 bulan yang lalu, bulan Maret, berkembang di gedung umat Islam Kartosura. Video saya kira-kira seminggu 2 minggu ini viral kaitannya dengan Amnibusno. Ya. Jadi baik, oleh karena itu Amnibusno ini juga menyangkut semua agama. Saya berharap kami Sragen juga merekrut yang non-muslim. Kita dulu melawan PKI dengan orang Magen juga, ya. Dengan orang PNI. PNI kan ada 2, PNI Magen sama PNI ASU. Ya. PNI ASU yang pro PKI. Ya. Anda nggak perlu takut bicara di panggung begitu kalau ngerti rumusnya. Tadi kan saya bilang berani juga karena tegur, takut juga karena tegur. Kalau asal berani, repot nanti. Kalau asal takut ya saya tidak jadi manusia. Ya. Kalau mau belajar menjadi pemberani, datanglah ke pondok doktor.
itu lulusan doktor, sekolahnya 7 tahun, abdinya di masalah. Apa yang ada di doktor? Ya, berani hidup, takut mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup mati saja. Ada pilihan apa? Nanti saya bilang dicatat provokasi itu ada di konten saya aja. Benar ya San ya? Jadi sama juga ajarannya Pak Buya Hamka. Kalau manusia itu sekedar hidup, bekerja sekedar bekerja, monyet dan babi itu juga hidup dan bekerja. Betul apa betul? Mau nggak menjadikan dimasuki babi kan? Nggak mau, karena mereka sama-sama punya otak. Semua makhluk punya otak, bedanya satu, mereka tidak berakal. Ya. Jadi saya teruskan kembali, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Soekarno waktu itu dibombardir anak muda, dipimpin oleh Soekarni. Soekarni itu wartawan. Jadi kalau ada cucunya Bung Karno mengatakan yang kemerdekaan itu Bung Karno itu salah. Rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bung Karno dan Bung Hatta adalah deklarator. Betul apa betul? Bahaya Mas. Ini ditambahin sponsor dan keinginan luhur. Apa itu? Baik, saya sekarang kembali ke Amipas. Ya. Ini lebih bagus kalau ada yang nyatat. Kalau yang rekam, Pak Polisi pasti sudah rekam. Kita ada rekam juga, karena ini penting. Omnibus Law itu artinya undang-undang, bas itu bis besar, bis itu masih besar. Ya. Kemudian AMNI itu umum, jadi undang-undang besar yang